أما بعد أيها الأساتذة rahimani wa rahimakumullah wa أيها الطلبة أعزني وأعزكم الله. Insyaallah acara kita pada hari ini yaitu haflu ijazatul Qur'anil Karim bisanad muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi riwayat Hafs an Asim yang akan diberikan oleh Ustaz kita Ustaz Muhammad Bahar Musaddad pada dua santri kita yang saat ini belajar di Ma'had Tahfidzul Quran Ahli Sunnah dan satu lagi sedang menempuh pendidikannya di Harvard. Ini kami serahkan ke Ustaz Muhammad Baharun untuk memberikan syaratnya, kemudian menyampaikan nasihat dan doa untuk kedua santri kita. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak pemimpin yang sama-sama kita muliakan, para bapak pemimpin yang sama-sama kita hormati dan cintai, dan segenap dewan asatidzah dan tulab al-fudala, santri ahli sunnah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan jalsatu khatmatul Quran, jalsah khatmul Quran dengan riwayat Hafs al-Asim dari jalur Asy-Syatibiyah. Diriwayatkan bahwa Anas, sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, setiap kali ingin mengkhatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu, dia mengumpulkan semua keluarganya. Kemudian ketika khatam Al-Quran, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Imam An-Nawawi bahwa doa ketika khatam Al-Quran satu di antara doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pagi hari ini insyaallah dua orang santri kita akan mengkhatamkan satuan hafalannya khatmul ijazah dengan riwayat Hafs al-Asim dari jalur Syatibiyah, dan sudah mulai sejak 2-3 tahun yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk sampai pada akhir Al-Quran, dimulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan hari ini satu di antaranya ada yang tersisa 6 surah, ada yang lebih dari 6 surah. Semoga sama-sama kita menyimak tilawah dan khatmul Quran insyaallah ta'ala, dan kita akan tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلان رشدي زينب محمد فتح أكثر ابن الدوس القرآن الكريم عليه برواية حفص عن عاصم الشاطبية وقد أجزتهما إجازة صحيحة بعبارة مقبولة صريحة بشرطها المعتبر عند أهل العلم والنظر، وأذنت لهما أن يقرئا ويقرأ ويقرئ من شاء بهذه الرواية، وأذكرتهما لأني تلقيت هذه الرواية على فضيلة شيخي وأستاذي محمد رضوان عبد الله ظريف، وأخبرني بأنه تلقى هذه الرواية على أستاذه الفاضل الشيخ عبد الرحيم بن محمد الحافظ بن عبد الملك العلمي، وهو على الإمام الفاضل التقي والعالم الكامل النقي الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي الناصري تضمنه الله برحمته، وهو أخبره أنه تلقى رواية حفص عن عاصم عن غير واحد من الثقات الأثبات منهم الأستاذ الفاضل الشيخ الإمام محمد أحمد المجولي المرصفي المقري، والعالم الفاضل الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المقري، بسندهم المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين الله سبحانه وتعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وأوصيهما بتقوى الله في السر والعلن، وأن يعلمك ما تعلم ولا ينساني من صالح دعواته إنه ولي ذلك والقادر عليه. تمت الختمة بمسجد الحفاظ بمعهد أهل الصحبة بكل بجاي بني كفان يوم الثلاثاء 22 شعبان 2444 الموافق من شهر الثالث 2023 ميلادية. هذا وأوصيهما بتقوى الله في السر والعلن، وأن يعلم كما تعلم ولا ينساني من صالح دعواته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu. Allahumma barik jam'ana hadha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه. اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه. اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يتلوه فيرضى ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن
شر. اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك. اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولمشايخنا ولمن له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وقفنا هذا الموقف العظيم، موقف ختم كتابك الكريم، نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم، فها نحن دعوناك كما وعدتنا، دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prosesi penyerahan ijazah salam kepada kedua ananda kita, Ananda Irfan Rusdi dan Ananda Fatul Aksar, yang diserahkan langsung oleh Al-Ustaz Muhammad Harun Sudaf.
Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pemimpin umum yang sama-sama kita kepada guru, para pembimbing yang sama pula kita hormati, Ketua LPG, Ketua LPPH, dan seluruh kepala-kepala unit, dan tak terkecuali kepada seluruh undangan yang sama-sama berbahagia pada hari ini yang berkesempatan hadir, dan terkhusus kepada anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang atau di Ramadan nanti kita akan memberikan kembali sebagaimana yang disaksikan kepada dua ananda kita yang ada di depan ini, Fadul Aksar yang sekarang menempuh pendidikan di PUZ, sudah semester 4 kalau tidak silap ya. Dan yang satu ini Helvan Rusdi, berasal dari Muara Badat. Bapak ibunya masih dalam perjalanan, sekarang sudah ada di tol. Ya, kenapa mestinya harus dari kemarin atau tadi malam bisa bermalam di sini untuk menyaksikan pengambilan sanad yang sangat bermakna pada pagi hari ini mestinya. Namun karena mungkin koordinasinya yang kurang ini, sehingga bapak ibunya masih dalam perjalanan. Yang Fadul Aksar berasal dari Palu, putra kader kita, salah satu pengurus DPW Sulawesi Tengah, atas nama Firdaus, alumni keempat kalau tidak silap ya, alumni keempat aliyah, alumni kelima. Oh ya, letting dengan Ustadz Maskur Suyuti. Kebetulan masih ada hubungan keluarga juga dengan Pak Direktur kita, Ustadz Tamudi, kalau tidak silap mungkin kemanakan ya. Alhamdulillah, dua-duanya berasal dari Gunung Binjai yang sekarang melanjutkan di PUZ. Dan hari ini kita rangkaikan acara di tempat ini untuk pengambilan sanad bersama. Kebetulan selesai bersama-sama ya, jadi kita minta sekalian untuk bisa diselenggarakan di Gunung Binjai. Dan patut pula kita syukuri karena pada hari ini Ananda Helvan yang dari Ustok masuk ke sini, ini sudah kedua kalinya hatam dan terakhir pemberian sanad 6 tahun ya, sudah tahun ke-6 sampai bisa mendapat sanad. Dan insya Allah juga akan diselenggarakan dengan acara hakikah, karena dari kecilnya belum sempat ya. Kepercayaan orang-orang tua dahulu kalau sudah dipotongkan ayam itu sudah dianggap selesai pada syukuran. Ternyata orang tuanya juga semakin mendapat ilmu pengetahuan, sehingga pada hari ini diselenggarakan dengan hakikahnya beliau ini. Insya Allah nanti ada acara ramah-tamah berupa konsumsi hakikah. Alhamdulillah, sejak 2005 Ahlus Sufa berdiri, dan saat itu kita bukan mengumpul hanya namanya saja bahwa akan diadakan tahfidzul Quran. Namun saat itu di 2005 itu ya, pertama kami tunjuk yang tidak punya background sama sekali dari sekolah umum, tiba-tiba sampai ke sini diamanahkan untuk menangani tahfidz. Betul-betul dalam ya, kalau dianggaplah hari ini buta huruf atau buta di dalam menangani yang namanya tahfidz ini. Tapi karena sudah diamanahkan dan sudah menjadi
budaya saat itu di Gunung Tembak. Almarhum saya pernah sempat mendengarkan dan ulang-ulang, di pondok pesantren ini tidak ada istilah menolak dan meminta amanah. Insya Allah kalau amanah sudah diberikan, walaupun tidak mampu diemban, tetapi karena tidak diminta, insya Allah akan tetap berberkah. Begitu pula selanjutnya, tidak boleh meminta amanah walaupun mungkin kita itu mampu. Itulah yang menjadi spirit buat kami, sehingga pada saat itu kita menangani jumlah santri saat itu ada 21 orang yang dari background yang berbeda-beda dan tingkatan usia yang juga cukup berbeda, dari kelas 4 MI, kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 Usto tingkat SMP. Dan lebih anehnya lagi, pada saat itu bacaan Al-Quran itu belum ada yang standar, bahkan ada yang diajari Iqra, ada yang belum bisa baca Al-Quran, sudah harus mendaftar masuk ke tahfidz Quran. Dan itu berlanjut sampai 1 tahun, masuk tahun kedua, tahun ketiga, alhamdulillah satu-satu kita dituntut oleh warga di Gunung Tembak dan termasuk pengurus untuk menampilkan adik-adik kita di mimbar pada saat sholat duhur dan sholat asar. Ketika itu bacaannya Masya Allah, betul-betul kita kalau mendengar bacaan saat itu, kata Ustaz atau almarhum Abdul Karim Bongo, saya kalau mendengarkan orang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat itu panjang pendeknya tidak benar, itu saya tidak khusyuk, kayak ditusuk duri dari kaki itu, gerak-gerak terus begini katanya. Dibandingkan ada penyanyi dangdut di samping saya masih bisa menahan kehusuan untuk mendengarkan, aku melanjutkan ibadah sholat ketika ada orang yang baca Quran panjang pendeknya tidak benar. Masya Allah, saya bilang ya benar juga. Dan kita sudah bisa mengalami ketika ada imam sholat, apalagi sekarang kita sudah bisa semua menilai, walaupun belum mampu kita mempraktekkan, tapi untuk menilai sudah bisa semua. Pak Misran termasuk, saya tanya, Pak Misran bagaimana bacanya? Sudah bagus, tapi kalau saya perhatikan tidak mampu juga. Tapi sudah bisa menilai. Nah, dengan lahirnya adanya LPQ hari ini di tahsin kita setiap saat, itu warga kita subhanallah rata-rata katanya sudah bisa menilai, tapi belum mampu memperbaiki bacaan itu sendiri. Subhanallah. Nah saat itu adik-adik disuruh naik ke mimbar. Setiap turun dari mimbar saya didatangi orang, kenapa bacaannya begitu? Ya, dan bisa juga kita jawab, sudah ditahsin, tapi yang mentahsin juga bacanya masih begini juga. Nah, alhamdulillah hari demi hari ternyata hadir dan anak-anak kita semakin banyak, dan saat ini sebagaimana yang kita sudah saksikan, ya pada tahun-tahun berikutnya selalu ada peningkatan. Dan hari ini ya kita sudah menyaksikan 2 ananda yang pertama dilakukan di Gunung Binjai, dan paling pertama juga ya si Helvan ini untuk mendapatkan sanad di Gunung Binjai. Walaupun alumninya di Al-Subah ini sudah cukup banyak yang bersanad, tapi tidak diselenggarakan dan tidak diambil di Gunung Binjai. Di Gunung Tembak sudah ada 2 orang, ada Hamdan dan sekarang disusul sama Fadul Akfar. Insya Allah saya dengar-dengar menyusul putra Pak Kasrim Amin. Nah itu nggak lama juga, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa menyelesaikan. 2 pekan yang lalu ada santri kita dari Putra Nurdin Abdullah yang bertugas di Pulau Maluku bersama Putra Pak Putri, kalau tidak silap masih kemanakan dari Ustadz Rijal, itu juga sudah mengambil sanad di Yaman. Dia langsung nelpon saya, kemudian dikirimkan fotonya. Ternyata orang Indonesia ada 8 orang,
salah satu anak kita, alumni kita yang ke-6 kalau tidak silap itu. Yang ke-6 itu bersama dengan putra Ustadz akhir zaman, siapa namanya? Ustadz Zulkifli Hasan, yang pernah diundang dulu ke Gunung Tembak. Ternyata putranya itu juga bersama-sama kuliah dengan anak kita yang ada 7 orang, kalau 7 kan 6 yang ada di Yaman hari ini, dan sudah mengambil sanad putra Nurdin Abdullah, dan akan menyusul putra Al-Qudri untuk segera bisa bersanad juga. Di Mesir kemarin 2 hari yang lalu itu ada santri kita lagi yang sudah beberapa hari ingin ke Mesir dan ternyata belum sempat, dan ternyata magang di salah satu cabang kita di Hidayatullah atas nama Hikmal. Nah, itu dari Mangkutana kemarin sudah terbang ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan yang ada di sana. Kita doakan semuanya adik-adik juga bisa menyusul, ya. Mudah-mudahan adik-adik yang sementara menuntut ilmu di markas ini segera juga bisa mempersiapkan diri untuk menuju ke Timur Tengah. Tidak usah ragu, tidak usah pesimis, karena di beberapa negara, Sudan, Yaman, Mesir, Madinah, santri Al-Sufa sudah ada di sana semuanya. Jadi kalau adik-adik ke sana, sebagaimana apa yang kita rasakan hari ini ketika Hidayatullah pergi ke seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, Hidayatullah sudah berada, sudah tidak asing lagi. Jadi kalau adik-adik ke Mesir, insya Allah akan disambut puluhan alumni Al-Sufa yang ada di sana. Ke Mesir, ke Madinah juga, di sana juga lebih 10 santri kita yang ada di Madinah. Ke Yaman ada 6-7 orang. Di Sudan tinggal 2 kalau tidak silap ya. Mudah-mudahan ada yang ke Qatar. Di Turki 2 orang juga ada alumni kita dari sini. Subhanallah. Mudah-mudahan ada Aksan dan Hilman Rusdi, apa yang antum dapat hari ini yang sudah dipersaksikan sanadnya dari Rasulullah bisa dipelihara, dan mungkin memeliharanya itu melalui murojaah yang sudah Ustaz Bahar sering menyampaikan, bahwa hafalan tidak diulang dalam 1 hari, dia akan meninggalkan kita selama sepekan. Hafalan itu tidak murojaah dalam 1 pekan, dia akan meninggalkan kita selama sebulan. Bagaimana kalau tidak jarang kita lakukan, jarang kita murojaah? Nah, hari ini jangan sampai itu terjadi, kecuali harus dipelihara lewat salat malam. Kalau perlu dijadwal terus jadi imam, ya, dijadwal terus jadi imam sehingga hafalannya itu tetap terjaga sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama. Kalau tidak silap, beliau ini juga dijadwal imam sholat tarawih di Masjid Gunung Tembak. Saya tidak tahu apakah malam keberapa, yang jelasnya ada namanya, bersama dengan yang MC-nya tadi di sini. Nah, itu akan dijadwal juga menjadi imam sholat tarawih di Gunung Tembak. Semoga amanah yang sudah diberikan kepada antum semuanya bisa dipelihara sebagaimana memelihara apa yang mengotori diri kita itu bisa terbebas dari semuanya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Doa dan harapan kita semuanya selalu menyertai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه